ada yang bersedia untuk menjadi yang pertama? Asa boleh nggak, Bu? Asa, boleh Asa. Saya jadikan dulu co-host ya. Ya, Bu. Ya, sudah. Asa silahkan dicoba. Jadi kita sekarang dimulai dari Asa dulu ya. Asa kelompok berapa? 297, Bu. 297. Nanti yang lain silakan jika ada yang ditanyakan juga boleh ya kepada peserta yang presentasi, silakan melakukan pertanyaan juga. Sebentar Asa. Saya lihat dulu artikelnya. Asa sendiri ya, berarti individu ya? Ya, Bu. Oke. Silakan Asa jika sudah siap, boleh dimulai dari sekarang. Suaranya jelas kan ya, Bu? Ya, sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saat ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ashifa yang sudah menyempatkan waktunya hadir di Zoom meeting ini, juga kepada rekan-rekan sekalian yang sudah berada di Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Asa Primasti Putri dari jurusan Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil kegiatan KKNDR saya yang berjudul Tetap Sehat dan Kreatif Saat Pandemi COVID-19. Nah, metode pengabdian yang saya lakukan adalah saya menganalisis terlebih dahulu situasi, kondisi, kemudian kebutuhan warga sekitar, juga mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini. Adapun masalah-masalah yang berhasil saya identifikasi adalah pertama adalah tingginya rasa bosan juga stres yang dirasakan warga. Yang kedua adalah warga enggan pergi ke dokter atau ke puskesmas selama masa pandemi. Dan yang ketiga adalah warga tidak mengobati secara benar penyakit yang dideritanya atau penyakit bawaan yang dideritanya sebelum COVID-19 ini. Nah, sehingga dari masalah-masalah yang berhasil teridentifikasi, saya merencanakan beberapa kegiatan yang insya Allah dan mudah-mudahan bisa membantu warga tersebut, ya ini mulai dari mengadakan medical check-up sederhana, kemudian melakukan penyuluhan kesehatan, dan dalam rangka meningkatkan kreativitas warga, saya juga melakukan kegiatan menanam tanaman obat, kemudian melakukan gerakan relaksasi atau progresif, juga mengajarkan bagaimana cara membuat hand sanitizer otomatis, standar WHO, alami, juga disinfektan dan infus water. Nah, ini adalah hasil pemeriksaan dari medical check-up. Medical check-up ini saya nggak lakukan sehari, tapi saya lakukan beberapa hari dan dibantu oleh salah satu mahasiswa Piksi Ganesha di bidang kesehatan. Alasannya karena agak lebih pro dan lebih concern aja masuknya. Nah, penyuluhan yang saya lakukan itu adalah medical check-up yang saya lakukan adalah saya memeriksakan tekanan darahnya, saturasi oksigennya, kemudian keluhan-keluhan apa yang dirasakan warga. Nah, berdasarkan hasil medical check-up, 4 dari 6 warga yang saya datangi itu mengalami tekanan darah tinggi pada saat diperiksa, dan kebetulan setelah saya tanyakan, memang benar warga tersebut memang ada riwayat hipertensi. Kemudian 5 dari 7 warga yang saya datangi juga mengaku menderita MAH, sehingga hasil yang saya dapatkan dari proses medical check-up adalah penyakit bawaan yang sering kambuh ketika pandemi COVID-19 ini adalah hipertensi atau darah tinggi, juga penyakit MAH. Nah, faktor-faktor yang menyebabkannya itu banyak, misalnya dari tidak menjaga pola makan, seperti misalnya tidak mengetahui makanan-makanan yang menjadi pantangan atau yang harus dianjurkan, seperti misalnya yang hipertensi itu kan misalnya tidak kadar garam setiap harinya misalnya hanya boleh 1,5 sampai 1 sendok teh, kemudian tidak boleh makan makanan yang berlemak, ataupun untuk yang penderita MAH yang tidak boleh mengonsumsi sayur-sayuran yang mengandung gas. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tidak segera ke dokter atau puskesmas. Nah, ini merupakan ada persepsi dari warga yang
cukup buruk menurut saya karena mereka tidak mau ke dokter atau puskesmas dengan alasan takut di-COVID-kan atau mereka takut ketika mereka mempunyai gejala-gejala seperti COVID-19 mereka takut dinyatakan positif COVID. Ini merupakan PR besar bagi saya untuk membantu menyadarkan warga nggak seperti itu loh. Kalau misalnya kita memang tidak kontak dengan yang positif atau kita sudah menjaga protokol kesehatan, tidak usah takut seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tidak peka atau peduli terhadap kesehatan pribadi, juga tidak minum obat. Nah, ini juga banyak ditemui warga itu tidak care terhadap dirinya sendiri. Mereka menganggap penyakitnya itu sepele gitu. Nanti juga hilang, nggak diobatin. Tentu kan itu sangat fatal dan sangat berbahaya. Nah, yang terakhir itu stres. Nah, di sini warga cukup kaget kenapa stres bisa menyebabkan hipertensi dan MAH. Nah, saya mengutip data internasional Journal of Environmental Research and Public Health 2020, di mana pada jurnal tersebut mengatakan bahwa selama pandemi COVID-19, kasus stres pada masyarakat global itu meningkat pada usia-usia produktif. Nah, kemudian pada jurnal yang kedua, yaitu Journal of Medical Internal Research tahun 2020 juga, dijelaskan bahwa dengan adanya penurunan interaksi sosial menjadi salah satu penyebab stres hingga 86%. Nah, ketika COVID-19 ini kan kita dipaksa untuk tetap berdiam diri di rumah, untuk melakukan kegiatan dari rumah sebisa mungkin dan menghindari kerumunan dan sebagainya. Mungkin untuk sebagian orang bisa mungkin melakukan interaksi sosial melalui virtual, tapi tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Nah, stres itu kan merupakan respon tubuh ketika diri kita berpersepsi kita itu tidak sanggup menjalankan suatu tuntutan. Nah, ternyata kondisi stres ini tuh bisa menghasilkan hormon adrenalin yang lebih tinggi, terus membuat jantung jadi lebih cepat, bekerjanya lebih cepat, dan pada kasus-kasus penderita hipertensi, ternyata stres ini tuh bisa menyebabkan hipertrofi kardiovaskuler apabila terjadi secara berulang. Nah, tentu ini mempengaruhi akan adanya peningkatan tekanan darah. Nah, untuk penyakit MAH, ternyata stres juga bisa mempengaruhi penyakit MAH. Dari Journal Alimentary Pharmacology and Therapeutics di tahun 2007, di jurnal tersebut dijelaskan bahwa orang yang mengalami stres atau mengalami gangguan kecemasan beresiko 2-4 kali mengalami masalah pada bagian lambung. Nah, sehingga saya lakukanlah penyuluhan kesehatan mengenai hipertensi, makanan apa saja yang boleh, yang tidak boleh, sebaiknya apa yang dilakukan gitu. Seperti MAH juga seperti harus memperbanyak karbonya apa, proteinnya seperti harus makan yang ayam tanpa kulit atau daging tanpa lemak. Nah, kemudian saya juga melakukan latihan gerakan relaksasi otot. Apa sih latihan gerakan relaksasi otot ini? Nah, latihan gerakan relaksasi otot ini adalah latihan untuk mengencangkan dan melemaskan secara progresif sekelompok otot-otot tertentu dari kaki hingga kepala. Kenapa saya memilih latihan gerakan ini? Karena latihan gerakan relaksasi otot ini sangat dianjurkan untuk pasien-pasien atau untuk orang-orang yang mengalami hipertensi, mengalami gangguan kecemasan, mengalami sakit perut atau mual. Nah, biasanya kan para penderita MAH juga suka mual. Kemudian latihan ini juga sangat dianjurkan untuk orang-orang yang pasca operasi. Kenapa demikian? Karena latihan ini sederhana, cukup kita lakukan dengan duduk, terus dalam keadaan duduk, terus cukup 15-20 menit. Nah, gerakan-gerakannya itu seperti contohnya mengurutkan dahi dan alis, terus menekan kepala ke bagian pundak, terus misalnya membuat huruf O pada bibir. Nah, latihan-latihan itu bisa dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan setiap hari tuh selama 15-20 menit. Nah, saya lakukan sosialisasi latihan gerakan relaksasi otot ini. Nah, adapun kegiatan-kegiatan lain selain yang saya sebutkan sebelumnya, saya juga mengajarkan atau mengajak warga sekitar untuk melakukan penanaman tanaman obat keluarga, seperti misalnya jahe, kunyit. Nah, itu kan bisa untuk mengobati penyakit MAH, atau misalnya seperti saledri, kumis kucing, walu, itu kan bisa untuk yang hipertensi. Itu dengan bahan-bahan sederhana atau dengan bahan-bahan yang tersedia di dapur warga, itu bisa. Nah, saya juga mengajarkan bagaimana cara membuat hand sanitizer berstandar WHO. Mungkin memang warga sangat awam atau tidak terbiasa dengan bahan-bahan seperti gliserol, hidrogen peroksida, kemudian alkohol seperti itu. Nah, sehingga saya juga menyesuaikan dengan kondisi warga dengan mengajak atau mengajari bagaimana cara membuat hand sanitizer alami atau dari jeruk nipis dan daun sirih. Kemudian
Saya juga mengajari warga bagaimana cara membuat disinfektan, perbedaan disinfektan dari pembersih lantai dan dari pemutih pakaian itu apa. Misalnya, saya coba jelaskan secara sederhana, ini tuh ada bahan aktifnya. Memang mungkin kurang dimengerti, tapi setidaknya saya berusaha untuk menyampaikan informasinya. Kemudian membuat infus water dari yang sederhana, misalnya dari cukup air dan jeruk nipis untuk mengobati sariawan, seperti itu. Kemudian saya juga memperkenalkan jurusan fisika saya dengan melakukan eksperimen-eksperimen sederhana dari bahan-bahan yang cukup familiar, misalnya dari minyak, terus telur, saya memperlihatkan kenapa ini bisa mengapung, bisa tenggelam, bisa melayang, seperti itu. Kemudian saya juga mendemonstrasikan bagaimana cara membuat hand sanitizer otomatis dengan Arduino Uno. Tapi mungkin yang hand sanitizer otomatis ini masih kurang efektif karena masih menggunakan power bank gitu, jadi masih harus perlu diperbaiki lagi. Kemudian penyuluhan-penyuluhan, medical check up, seperti itu. Dan alhamdulillahnya selama kegiatan KKN ini memang ada beberapa warga yang suka datang ke rumah kayak minta dicekin tekanan darahnya seperti itu dan nanya-nanya. Kebetulan saya juga membuat leaflet tentang hipertensi, tentang emas seperti itu, dan saya juga bagikan ke tetangga-tetangga terdekat saya. Nah, hasil akhir kegiatan KKN ini adalah warga menjadi lebih kreatif di masa pandemi, sekaligus membantu mengurangi rasa stres dan bosan, karena juga meningkatkan rasa keingintahuan untuk belajar hal-hal baru. Nah, warga-warga juga mulai kayak melakukan ulang kegiatan yang saya sampaikan, misalnya warga juga banyak yang menanam tanaman obat keluarga, kemudian membuat hand sanitizer dari alami, mungkin yang mereka gampang untuk membuat disinfektan sendiri, seperti itu. Terus yang terpentingnya itu adalah dari penyuluhan yang saya sampaikan, alhamdulillahnya warga mengerti apa yang menjadi penyebab penyakit tersebut, apa yang harus dilakukan, yang harus dihindari apa. Kemudian yang poin yang lumayan penting juga adalah warga mulai sadar untuk pergi ke dokter. Baru kemarin ada tetangga terdekat saya, dia memberanikan diri untuk ke puskesmas. Mungkin emang harus berkelanjutan atau kontinu untuk mengingatkan hal-hal tersebut. Jadi KKN, walaupun kegiatan KKN sudah selesai, tapi kontinunya itu tetap harus berlanjut seperti itu, walaupun dari hal-hal sederhana saling mengingatkan atau mengobrol ringan seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah memang pandemi COVID-19 ini dapat memicu stres, juga bisa menimbulkan kambuhnya beberapa penyakit bawaan. Tapi kita bisa mencegah hal-hal tersebut dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, meningkatkan kreativitas, dan tentunya bermanfaat. Kemudian kita juga tetap bisa melakukan menjaga kesehatan kita, misalnya dengan melakukan latihan gerakan otot seperti tadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Asa untuk presentasinya. Waktunya tadi kurang lebih 12 menit ya, masuk ke durasinya. Terima kasih tepat waktu. Oke Asa, sebelum ke yang lain, komentar dari yang lain, mungkin dari saya dulu ya, terkait artikel yang kamu sudah tulis. Ini lebih ke kesehatan ya, lebih ke kesehatan ya, karena judulnya pun tetap sehat ya, tetap sehat dan kreatif di masa pandemi. Kreatif di masa pandemi. Nah, kalau sudah sejauh yang saya baca di artikelnya, ini Asa sudah sesuai dengan format, juga sudah penulisannya juga sudah baik ya. Cuma di sini yang kurang adalah saya mungkin ingin menambahkan judulnya ya Asa. Jadi judulnya bisa dispesifikasikan lagi di daerah mana atau warga yang mana yang Asa lakukan uji coba gitu. Iya. Jadi mungkin bisa ditambahkan aja untuk judul. Kemudian untuk referensi ini Asa ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sudah 10 daftar pustaka dan saya lihat ada sudah update semua mutakhir ya. Artinya sudah bagus sebetulnya, tapi 10 ini adalah paling minimum untuk suatu jurnal atau artikel dipublish. Jadi kalau bisa Asa menambahkan lagi beberapa artikel atau sumber lain supaya nanti bisa aman lah ya. Kalau 10 itu sangat minimal sekali gitu. Kalau bisa 15 sumber lah yang kamu tambahkan gitu ya. Iya, Bu. Ya, sekali lagi mungkin itu saja. Saya apresiasi Asa walaupun Asa dari jurusan fisika ya, tapi masih berkaitan dengan bidangnya di Saintek ya. Tadi ada pembuatan hand sanitizer juga, terus bagusnya lagi Asa walaupun individu itu bekerja sama dengan atau dibantu dengan temannya ya dari universitas lain yang mungkin lebih profesional.
terkait pemeriksaan hal seperti itu kan Asa tidak belajar ya di kampus. Iya. Ya, mungkin hal tersebut juga bisa juga ditambahkan Asa di ucapan terima kasih gitu. Oh, Asa dibantu juga oleh beberapa rekan di luar UIN gitu. Bisa juga ya. iya, Bu. Jadi bukan Asa sendiri yang bekerja di sini diberitahukan juga di ucapan terima kasih. Iya. Itu aja ya Asa. Untuk revisi nanti silahkan diupload di folder revisi ya. Kemudian PowerPoint-nya juga jangan lupa. Kalau semua file sudah diupload berarti Asa sudah tenang, kewajiban KKN-nya sudah selesai. Gitu ya Asa ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Asa. Selanjutnya silahkan yang ingin melakukan presentasi. Ada volunteer, mangga? Siapa lagi selain Asa? Sorry. Sebelum dilanjut, mungkin ada yang ditanyakan dulu ke Asa. Boleh ya? Karena kita sambil menambah pengetahuan juga. Apabila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dulu, mumpung penulisnya masih ada nih. Karena jangan dulu keluar ya, nanti karena absensi akan saya share di akhir sesi ya. Silahkan, ada yang mau bertanya dulu atau menanggapi gitu? Boleh. Oke, kalau tidak ada mungkin di save dulu ya. Sekarang kita lanjut ke presenter selanjutnya.